Otak yang kecil membahas dan menggosipkan orang lain. Otak yang sederhana hanya membahas peristiwa atau event apa yang seharusnya kita kunjungi. Tetapi otak yang besar, otak yang cerdas akan membahas ide-ide yang brilian dan berusaha untuk mewujudkannya menjadi sebuah hal yang mampu mengubah kejadian. Mungkin sebagian dari kamu pernah mendengar sebuah quote yang sangat inspiratif tetapi sangat relate dengan kehidupan kita. Bahwa nggak sedikit orang terjebak dalam diskusi atau pemikiran yang menggosipkan atau membicarakan orang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang dengan pemikiran kecil. Kemudian ada kelompok kedua yang biasa disebut sebagai orang dengan pemikiran sederhana. Mereka sibuk menghabiskan waktunya untuk membahas event apa yang menarik, kejadian apa yang baru saja terjadi, dan acara apa yang sebaiknya kita kunjungi. Tetapi ada orang ketiga yang mampu mengubah dunia. Mereka adalah orang-orang yang duduk berdiskusi dengan orang-orang yang berpikiran besar, berpikiran brilian, berpikir cerdas, kemudian berusaha untuk mewujudkan pemikiran tersebut menjadi sebuah kenyataan. Nah, tetapi untuk mencapai proses yang ketiga ini, nggak sedikit dari kita. Bahkan Steve Jobs menyebutnya 90% dari orang mempunyai penyakit ideas disease. And that disease, I've seen other people get it too. It's the disease of thinking that a really great idea is 90% of the work. Yaitu mereka berpemikiran bahwa ketika mereka mewujudkan sebuah ide, mereka beranggapan bahwa mereka sudah melakukan usaha sebanyak 90%. Tetapi kenyataannya, untuk mewujudkan sebuah ide yang besar menjadi sebuah kenyataan, itu membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah energi dan waktu yang nggak sedikit, membutuhkan effort yang begitu besar, sehingga ide tersebut mampu terimplementasi. It's that process that is the magic. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat yang paling sering kamu habiskan waktu dengannya. Atau ketika lingkungan kamu adalah lingkungan yang berpemikiran besar, maka kamu akan menjadi orang kelima dengan pemikiran terbesar. Atau ketika kamu menghabiskan waktu dengan 4 orang yang berpemikiran kecil, seperti yang tadi kita bahas, hanya menghabiskan waktu untuk menggunjing dan bahkan menggosipkan orang lain, maka kamu bisa jadi bagian dari mereka. Nah, ada sebuah konsep yang biasa diterapkan di dalam Disney gitu, salah satu perusahaan besar yang menghasilkan banyak karya kreatif, baik berupa wahana rekreasi maupun berbentuk film ya teman-teman. Bahkan sekarang Disney lagi agresif untuk mengejar persaingan dalam bisnis dengan Netflix gitu. Nah, intinya Disney menghadirkan 3 konsep yang sangat menarik dan sangat relate dengan topik bahasan kita hari ini. Bagaimana sebuah ide itu perlu diusahakan sehingga menjadi sebuah kenyataan yang baik gitu. Bring to the job great integrity, and they achieve things that ultimately create a better world and a future that looks brighter than the present. Nah, Disney membahas bahwa ada 3 orang dalam bekerja gitu. Yang pertama disebutnya sebagai dreamer. Orang-orang ini terbiasa untuk berpikir tanpa sebuah batasan gitu, sehingga menghasilkan berbagai ide, berbagai pemikiran baru gitu. Tetapi mereka terkadang lupa dengan batasan-batasan yang ada dalam kehidupan, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan uang, maupun keterbatasan energi. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe realistis gitu, dimana orang-orang ini terbiasa berpikir apa yang mungkin dikerjakan dan apa yang tidak mungkin dikerjakan gitu, sehingga seringkali orang-orang realistis ini berbenturan dengan orang-orang dreamer. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan adalah apa yang disarankan oleh Simon Sinek, start with why gitu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, cari dulu apa why kamu, sehingga kita bisa mempertemukan apa yang mungkin dikerjakan dengan apa batasan yang kita miliki. Itu adalah konsep ketiga, di mana kita harus tahu why kita apa, sehingga kita bisa melakukan sebuah ide yang mungkin untuk dikerjakan. Peter Thiel, seorang founder dari berbagai startup dan juga mentor dari berbagai founder startup di Silicon Valley, menyebut apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah secret atau rahasia. Banyak hal di dunia ini berbentuk apa yang sangat trivial gitu, kejadian keseharian yang dilakukan oleh begitu banyak orang,
Ini adalah ide-ide kecil yang berbagai orang lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah menemukan hal-hal yang secret tadi, hal-hal yang tidak diketahui banyak orang, tetapi mungkin untuk dilakukan. Terwujudnya atau munculnya ide seperti PayPal adalah sebuah hal yang sebenarnya secret gitu. Kita punya email dan kita terbiasa untuk melakukan hal trivial, transaksi. Nah, apa yang dilakukan oleh Peter Thiel dan juga co-foundernya waktu itu adalah Elon Musk adalah menggabungkan transaksi dengan email gitu. Tetapi apa yang harus kita sadari adalah jangan sampai juga kita terjebak dalam sebuah hal yang berbentuk misteri, atau dalam konsepnya Disney disebut sebagai seorang dreamer gitu, atau oleh Steve Jobs disebut sebagai idea disease gitu. Misteri adalah sebuah hal yang dimana kita bisa pikirkan tetapi nggak sesuai dengan realitanya gitu. Sebuah hal yang sangat susah untuk diwujudkan dan akan menghabiskan energi dan waktu kita jika kita hanya fokus di sini saja. Ada sebuah fenomena yang terjadi dalam sebuah perusahaan sekelas Google, teman-teman. Google adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang search engine ya. Sebenarnya core bisnis mereka adalah dalam search engine gitu. Tetapi oleh Google mereka di-branding sebagai perusahaan teknologi gitu. Tetapi apa yang menarik adalah Google terjebak dua kali dalam sebuah kejadian gitu. Yang pertama adalah ketika dipimpin oleh Eric Schmidt, mereka punya cash yang sangat besar, teman-teman, puluhan billion dollars gitu, tetapi mereka gagal untuk menginvestasikan uangnya dalam teknologi yang bisa mampu memberikan hasil investasi gitu. Sehingga apa yang terjadi adalah cash mereka makin lama makin tergerus oleh inflasi gitu. Kemudian kegagalan yang kedua adalah ketika mereka berusaha untuk mewujudkan sebuah hal yang berbentuk misteri gitu. Google Glass gitu. Siapa sih yang menyangka bahwa investasi segitu banyaknya akan gagal gitu. Google Glass adalah sebuah ide yang sangat brilian tetapi tidak cocok sesuai dengan realitanya gitu, karena konsep ini agak susah untuk diimplementasikan. Oke, balik lagi ke awal diskusi kita. Lalu bagaimana kita bisa memahami ide apa yang sebenarnya bisa diimplementasikan gitu. Nah, kalau kata Steve Jobs, sebenarnya ide yang sangat besar itu akan berkembang gitu, mengikuti apa sih tren yang lagi terjadi dan apa sih problem yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Just a tremendous amount of craftsmanship in between a great idea and a great product. And as you evolve that great idea, it changes and grows. It never comes out like it starts because you learn a lot more as you get into the subtleties of it. Pada awalnya misalnya ojol di Indonesia bergerak memakai SMS, teman-teman. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, kemudian muncul berbagai aplikasi, akhirnya ada engineer yang mampu menciptakan mobile app sehingga mengintegrasikan platform mobile app dengan antarjemput atau transportasi. Nah, problem yang awalnya kecil mungkin ya, bagaimana bisa menyediakan transportasi dengan SMS menjadi sebuah hal yang bahkan lebih besar ketika ada tren atau ada realita yang mampu mendukung ide tersebut. Nah, Peter Thiel dalam hal ini menyebut ada 3 steps yang teman-teman bisa lakukan untuk mengimplementasikan idenya menjadi sebuah ide yang secret tadi ya, ide yang realistis dan mampu untuk diwujudkan. Ide atau sebuah konsep yang ditawarkan Peter Thiel sebenarnya selaras dengan ide yang ditawarkan oleh Cal Newport ya, seorang computer science tetapi mempunyai interest di personal growth gitu. Nah, Cal Newport menyebutnya sebagai the craftsman's mindset. Bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa memfokuskan energi, waktu, dan uang kita untuk menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasikan. Nah, 3 konsep yang ditawarkan atau 3 langkah yang ditawarkan Peter Thiel. Yang pertama adalah problem kamu harus memiliki sebuah niche gitu. Kalau kata Seth Godin, kalau kita ngomong ke banyak orang, sama aja kita nggak ngomong pada siapapun. Nah, misalnya munculnya ide Amazon pada waktu itu adalah bagaimana Jeff Bezos membaca situasi bahwa orang sangat membutuhkan buku gitu. Tetapi membeli buku agak sedikit repot ya. Kita harus pergi ke toko buku, kemudian memilah dan memilih yang kadang buku yang kita inginkan belum tentu ada di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Jeff Bezos adalah
menyediakan platform online, kemudian membeli bukunya di garasinya Jeff Bezos. Kemudian ketika orang ingin membeli, Jeff Bezos tinggal mengirimkannya setelah dilakukan purchase lewat websitenya Amazon tadi ya. Lalu konsep atau langkah kedua yang ditawarkan oleh Peter Thiel adalah bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah apa yang ada di masyarakat gitu. Beliau mencontohkan bagaimana terlahirnya Google adalah bagaimana mengatur atau menyimpan kemudian atau memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang-orang melalui search engine-nya gitu. Ini adalah salah satu bagaimana kita bisa memiliki sebuah ide yang besar gitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun network gitu. Terutama di era digital adalah eranya kolaborasi gitu. Sebagian dari kita mungkin ahli dalam bidang A gitu, misalnya bidang produk atau engineering gitu. Nah, sebagian orang di luar sana mereka lebih jago atau lebih bagus dalam hal sales dan marketing. Lalu apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengimplementasikan idenya adalah memperluas networknya gitu, sehingga teman-teman bisa memiliki sebuah tim yang lengkap di dalam berbagai fungsi organisasi sehingga bisa saling mendukung dan mewujudkan ide yang besar tadi menjadi sebuah realita. Oke, mari kita wrap up diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah teman-teman harus membentuk ekosistem yang baik di mana teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang bervisi besar. Nggak hanya mengobrolkan hal-hal yang remeh-temeh atau hal-hal yang trivial, tetapi bagaimana teman-teman bisa membangun sebuah mindset craftsman gitu, sebuah mindset yang berorientasi untuk mewujudkan sebuah ide gitu, atau dalam hal ini Peter Thiel menyebutnya sebagai contrarian thinking, seseorang yang mampu melihat ada rahasia apa sih yang sebenarnya bisa dikerjakan, sebuah rahasia yang terletak di tengah-tengah di antara hal-hal trivial maupun hal-hal misteri yang sebenarnya impossible to do. Nah, untuk melakukan dan mewujudkan itu teman-teman nggak harus bisa dalam segala hal, tapi teman-teman bisa membangun sebuah network gitu. Bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi di era digital dengan orang-orang yang jauh lebih hebat di dalam berbagai bidang gitu. Teman-teman bisa hebat dalam satu bidang, kemudian saling melengkapi untuk bersama mewujudkan visi dan misinya. Until next time, ciao!